Kita sedang membicarakan masalah barang yang branded atau yang KW. Nah, pertanyaan untuk Pak JK ini adalah, kenapa orang Indonesia, Pak, suka bangga dengan memakai barang-barang yang KW? Jadi begini, sebelum kita menelaah lebih jauh soal apa yang Anda tanyakan tadi, mari kita bahas dulu apa itu palsu atau barang palsu. Palsu ya? Palsu itu ada artinya, Pak. Oh. P-A-L-S-U. Oh. U-nya. Dia, Pak. Siapa tadi itu? Ini nih orangnya. Orang P-A-L-S-U palsu, kok malah U-nya duluan? P-nya ya harusnya ya, Pak ya? Iya. Waduh, itu pasti orang palsu yang ngomong tadi itu. Palsu, P-nya itu apa, Pak? P-nya produk yang dijual bukan yang asli. Iya. A-nya? Aslinya harus dipertanyakan. L? Lagi-lagi banyak yang tertipu. S? Saya sudah bilang barang palsu itu tidak asli. Kalau U? Udah dibilang palsu, banyak nanya nih orang nih. Ya. Udah palsu masih juga ditanyain ya? Iya, benar-benar. Nah, menyangkut palsu atau asli, saya ini sebuah fenomena yang menyakitkan hati saya, Pak. Kenapa, Pak? Musiknya. Orang tua jadi mainin musik yang bener. Jangan nangis, Pak. Dulu, Pak, saya pernah sakit, Pak, terbaring. Saya sakit kok Anda ketawa. Iya. Anda bukan, Pak. Pak, tadi lagunya sedul. Bapak nggak dengar lagunya Gugur Bunga, Pak. Orangnya masih ada. Saya sakit, Pak. Tidak bisa bangkit. Istri saya malah sibuk ngelapin tasnya yang mahal, Pak. Oh, iya. Betul. Dia malah bilang, penyakit itu harus tahu di mana sumbernya. Ternyata sumbernya, Pak, saya sakit itu karena saya belikan dia barang yang mahal, Pak. Oh. Kemudian kali kedua supaya aman, saya beliin dia KW2, Pak. Emang barang Bapak udah nggak bergerak? Ini tas, Ini Meng. tas. Lagi dibicara. Iya, tas. Ya udah, Pak. Jadi begitu, Pak. Nah, kemudian ini masalah branded. Itu pasti perusahaan supaya produknya dikenalin. Iya. Itu harus ada logo, Pak. Ya, supaya dikenal ya. Bapak pasti tahu apotek logonya adalah gelas dililit sama tali. Apotek, Pak. Ular. Apotek, Pak. Dia mau saya jawab yang mana ini? Botak nih danya Sony ngomong. Iya, satu-satu. Saya gimana nggak sakit lagi, Pak? Dibikin emosi terus. Saya mohon satu-satu. Tadi kenapa itu barangnya dililit ular? Itu kenapa? Bukan, barang udah gak ada. Keluar. Keluar. Pak, ini Pak. Oke, sekarang saya mau tanya sama Kenapa, Pak Denny? Ada yang aneh saya rasa. Saya mau tanya sama calon tong. Beban sebenarnya ini. Silakan. Tanya apa ini? Kira-kira apa yang menyebabkan orang Indonesia menyukai banyak barang-barang yang sebenarnya ke KW gitu? Pertanyaan Anda seperti itu. Iya. Hello. Hai. Kenapa, Fit? Ini kan pertanyaan yang sangat usang. Dari gini nanya seperti itu. Maaf. Kan anak muda biasa kalau ada pertanyaannya. Kalau orang ngomong hello tuh harus agak lembut sedikit gitu. Hello. Kalau calon tuh hello. Gak ada. Ya kan tinggal ngangkat. Enggak. Coba Begitu, lagi. Coba. Anda bertanya seperti itu. Iya. Hello. Salah sambung. Oke lah. Kalau omongan saya sudah dipermasalahkan, saya akan langsung masuk ke inti acara. Saya punya tips cara membedakan barang ori atau KW. Nah, seperti apa itu? Yang pertama kita lihat bahan. Iya. Ya, perhatikan bahan. Kalau kita beli sesuatu apapun, pakaian, tas, aksesori jam tangan, lihat bahannya. Karena yang asli itu bahannya pasti asli.
Kalau yang palsu bahannya pasti palsu. Itu beda. Enggak, yang asli nggak pernah pengen yang pakai yang palsu. Saya kan nggak pernah punya yang asli. Kenapa Anda tanya? Oh iya. Ya. Yang pertama bahan. Yang Ya. kedua bentuk. Ya, Bentuk tuh apa tuh? Seperti apa? saya akan jelaskan. Iya. Misalnya Anda beli barang, taruhlah Anda beli sepatu. Sepatu yang ori dan KW itu beda. Ya, sepatu yang ori bentuknya sama yang KW itu beda. Yang KW itu kadang-kadang kita beli sepatu bentuknya kayak sandal. Itu jelas nggak ori. Tapi Anda bisa membedakan mana sendal mana sepatu kan? Anda ini orang yang aneh. Kok aneh sih? Anda bertanya peneliti bisa membedakan antara sepatu atau sandal itu seperti apa? Hello. Jangan sambung. Ini kan pertanyaan dasar. Ya jelas bedanya cuma sandal nggak ada tali, sepatu ada tali. Mikir. Tapi juga ada sepatu yang nggak ada talinya juga ada. Apa? Sepatu boot punya saya yang 120 juta itu nggak pakai tali. Dia pakai tali. Berarti Anda salah. Anda bukan beli sepatu itu, dapatnya sandal karena nggak ada talinya. Gimana? Mikir. Mikir dari mana? Dan yang semua pakai tali belum tentu itu sepatu. Ya, Iya, Pak, ya? iya. Kayak pocong pakai tali. Iya, bukan sepatu. Halo. Berikutnya ya. Iya. Teknik pengerjaan antara asli dan KW itu beda. Misalnya Anda lihat baju atau ada jahitan kan? Ah. Jahitannya kalau yang asli itu dari benang. Ya. Kalau yang palsu dari benang juga. Cuma Anda perhatikan jahitan dari bahan yang barang yang asli itu jaraknya sama. Kalau yang palsu jaraknya kadang-kadang sama juga. Tapi kadang-kadang tidak selalu. Paham ya? Gua lempar granat ya lama-lama. Suroso? Serius loh? Suroso. Benar kata Bapak. Kalau calon toh makin banyak ngomong bahasa gaul, anak alay akan musnah dari muka bumi ini. Iya. Itulah yang saya harapkan. Saya tidak ingin kekerasan, tapi saya pendekatan yang persuasif. Hei, saudara tidak malu dengan saudara saya bicara semaunya aja? Kenapa saya mesti malu? Betul. Hello. Maklutsu. Maksud lo? Nah, sekarang siapa yang harusnya malu? Komeng. Siapa yang harusnya malu? Saudara Anda apa saya? Dua-duanya nggak punya malu. Ya, berarti dua-duanya saudara Anda. Silakan. Anda tahu nggak kerugian negara kita akibat masuknya barang-barang yang tidak asli? Ya nggak tahu saya. Tanya makanya kalau nggak tahu. Kenapa Anda nggak tahu? Diam saja dari tadi. Ini kesalahan Anda. Mas terangin aja. Gak usah ngomelin pembawa acara. Kalau lo tahu ya dikeluarin. Harusnya lu memberikan informasi kepada yang lainnya untuk Iya. sama-sama jadi. Gak usah orang diomelin, lu bapak tiri. Bukan begitu, ini mumpung di teman-teman sendiri, saya ingatkan Anda lain kali kalau tidak tahu tanya. Jangan diteruskan budaya seperti itu, nggak tahu diem aja. Apa-apaan gue? Apa-apaan lu? Gitu. Apa-apaan gue? Udah kalau tahu umumin, kasih tahu nih orang-orang. Berani mau saya kasih tahu, Iya. kerugian negara itu mencapai 50 triliun per tahun. Anda dapat data dari mana? Nah. Jangan asal ngomong loh. Sebentar. Anda tanya saya dapat data dari mana? Iya, dari mana? Dari mana aja boleh. Loh. Ini yang akurasinya jelas loh. Dari mana ini? Ini datanya? A1 ini akurasinya. Dari mana? Dari mana? Sumpah lo? Dari mana? Suroso? Serius? Suroso? Nikmat dan sejuknya. Pak, Kalau tuh kosong. Pak, Ya. saya boleh nyah dari sini nggak Pak? Saya nggak tahan mendengar sisi kiri Kamu dan harus sisi kanan. menikmati siksaan ini ya. Dan Anda tahu nggak pintunya masuk ke Indonesia barang-barang yang tidak asli ini? Lewat mana? Ini yang saya sebutin Lewat mana? di Sumatera bagian timur aja ada 130 pintu masuk barang-barang ilegal. Sebutkan satu-satu. Tenang aja.
Saya kan di sini aparat. Iya. Kapolsek. Nah iya. Kalau dia tahu pintu masuk, berarti dia adalah pelakunya. Ini yang ada diwaspadai ini. Bisa. Tahu kok dia. Iya. Sampai kerugiannya jelas detail. Nah. Pintu masuk Sumatera Timur tahu. Maaf Pak Tua, maaf. Pak Tua, Patua. Bisa Pak? Emang lagunya Elpa Mas? Patua. Nggak, jangan sembarang ngomong ya. Ini kan Ngomong. nggak, saya terpengaruh Anda. Ini justru saya memberi, ini data yang saya bacakan. Selanjutnya, Anda tahu nggak pelanggaran barang-barang yang beredar itu yang palsu itu? Apa? Ada 732 item. Ini yang hitam ya, belum yang warna lain. Sudah sebanyak. Item itu jenis. Oh iya, Item, jenis. Ini jenis maksudnya. Iya. Betul tadi yang disebutkan, memang menurut data PBB, Iya. hampir 80% barang palsu itu yang disita. Iya. Tahun 2008 sampai 2011 itu berasal dari Cina. Iya, Cina. Mengapa Barang itu dari Cina. Cina sebagai penghasil barang tidak ori atau KW yang terbesar di dunia? Ya, Anda tahu nggak? Ya enggak lah, saya bukan orang Cina. Ini pertanyaan kita bersama. Kok pertanyaan Tapi- kita nggak usah bersama, biarin aja dia aja Pak. Kenapa orang harus jadi bertanya? Iya. Anda memaksakan setiap orang untuk bertanya seolah-olah Anda yang paling tahu. Ini yang saya maksud, kita itu bukan seperti biasanya. Kita. Kita. Hah. Terus gue sama siapa? Tuh, udah marah tau Mau nggak? pipis saya. Silakan, Cak. Jadi saya punya data survei, apa kaitannya barang-barang palsu dengan cinta. Data saya menyatakan, yang pertama, orang Indonesia 70% punya barang yang KW atau palsu. 70%. Iya. Yang 30% belum punya yang asli. Ini beda. Kan saya bilang apa kan? Pakai disuruh ngomong sih. Ini beda. Kalau Anda mencermati ini beda. Iya. 70% punya barang palsu atau KW. Itu dia punya, berarti dia beli kan? Ada. 30% belum punya yang asli. Belum punya yang asli, belum tentu dia beli yang KW. Iya, betul. Contohnya saya nggak punya apa-apa. Yang asli nggak punya, yang KW nggak punya ya. Artinya saya tidak mau membeli yang KW. Itu Iya. beda. Dua statement itu jangan dianggap sama kalau Iya. Anda mikir. Iya. Dari 70% yang punya barang palsu, disurvei lagi 40% pengen punya yang asli. 60% pengen juga sih. Itu beda. Beda apanya? Itu sama semuanya mau. Salah kalau Anda menganggap mau. Ketika saya tanya kepada Anda mau makan? Mau? Mau. Iya. Sebelah Anda mungkin sudah kenyang karena Anda mau makan, Anda mau juga sih. Kekuatan maunya beda. Mikir. Dari 60% yang pengen juga barang asli itu, 50% membeli yang second. 50% lagi tidak membeli yang baru. Ini juga berbeda ya? Beda Iya, jelas. berbeda. Apa sih, Meng? Oke lah, boleh kamu ngefans sama saya, tapi kan nggak gitu juga caranya. Ngapain? Emang lu kipas angin? Dari 50% yang tidak memberi barang palsu. Iya, itu 50%. Kenapa alasannya? 10% mengatakan tidak mau. Yang 90% mengatakan karena cinta buatan Indonesia. Inilah hubungan barang palsu dan cinta. jadi Dan Anda tahu bahwa cinta pun saat sekarang bisa dipalsukan. Tapi untuk membedakan mana cinta asli dan mana cinta palsu, cinta asli akan memberi sayap pada pasangannya, cinta palsu akan memberi belenggu pada pasangannya. Anda tidak perlu tepuk tangan, percuma tepuk tangan yang KW. itu semuanya tepuk tangan benar. Cinta yang asli adalah tulus muncul dari sanubari.